Oke ya, kita sudah kehadiran lagi tamu kita ya, Mas Firdan ya. Ini Mas Firdan terus nih. Karena cukup menarik nih Mas Firdan, hari ini kita mau bahas nih di 1 meter 30 menit, itu kita Ya, mau bahas tentang bagaimana caranya mahasiswa ya, kayak sekarang kan malam Minggu nih ya, iya, yang lain tetap, jalan-jalan sama teman-teman, kita malah fokus bisnis online ya, mmm. kita praktek bisnis online. Ini kita mau, bahas apa nih Mas Firdan buat, di podcast kita malam ini nih? Pengalaman saya sih sebetulnya di bisnis Pengalaman. online. Oke, berarti ini buka-bukaan semua diceritain nggak apa-apa? Ya, boleh boleh banget. Oke, jadi Mas Firdan ini mau saya bedah ya. Pertama itu, dari pengalaman bisnis online ya. Yang paling penting di awal itu adalah pas mulai ini Mmm. gimana? Pertama kali pas mulai bisnis online ini pertama kali gimana kondisinya? Pas pertama kali, kondisinya ini banyak ya sebetulnya kekurangannya gitu kan, karena, baru ditempa itu di umur mungkin sekian 18 tahun gitu. Tapi sebelum-sebelumnya kayak di SMP, SMA, SD itu nggak ditempa, semisal skill, dasar adalah public speaking. Itu kan sekarang jadi penting banget ya, ya kan, mau apapun itu, bidangnya. Nah, dari dulu SD, SMP, SMA nggak pernah, apa namanya, diajarin, ngomong di depan gitu kan, kebanyakan di belakang. Ngomong di belakang gimana maksudnya? Maksudnya di, apa, belakang layar maksudnya Iya, gitu kan. Seringnya kayak gitu. Akhirnya pas, pertama kali mulai bisnis online kan perlu yang namanya konten. Nah itu, jujur banyak banget kendalanya. Kayak misalkan, ilmu, intonasinya, terus juga eee, pause enggaknya itu ya perlu dipertimbangkan kan biasanya kayak gitu, ketika public speaking. Nah itu yang sulit banget pas di awal banget gitu. ya jadi memang di awal pertama kali ini memang pas bikin konten kendalanya di public speaking ya? Mmm. Nah, terus gimana caranya bisa ngelewati permasalahan public speaking itu, bisa menjadi, apa ya, ibaratnya tidak masalah lagi karena solusinya apa kalau waktu itu pas Mmm, dulu? oke. Untuk mengatasi masalah public speaking ini sebetulnya, gampang banget ya untuk ya apalagi untuk, khusus anak muda lah ya kan di umur 20-an nggak perlu takut lah, yang namanya, kesalahan-kesalahan kecil gitu kan. Apalagi kalau misalkan udah punya, secara latar belakang ya mungkin ikut organisasi, ngomong di depan, jadi ketua, itu kan udah gampang banget gitu kan ngomong di jadi public speaking, skill public speaking-nya ada gitu. Nah sedangkan yang, tidak ya tinggal diasah aja gitu meskipun salah-salah ya kan, tapi kan semakin dilatih alhamdulillah itu nanti jadi semakin lancar ya kan. Gak cuma dari cara ngomongnya tapi nanti juga, nular ke gesturnya dengan, jadi lebih menarik gitu ketika buat konten di sosial media atau bisnis online. Oke, berarti memang, belajar dan praktek bisnis online berkepanjangan ya, artinya Mmm, terus-menerus diulangi, dilakukan sampai ahli gitu ya? betul. Nah, butuh waktu berapa lama kalau boleh tahu? Dari nol lah sampai bisa, itu Ok butuh waktu berapa oke, lama? kalau untuk karena saya orangnya jujur cuma, melihat kondisi kecerdasan saya yang biasa-biasa aja ya kepintarannya, Mhm. ya 1 tahun lebih, ya tapi nggak sampai 2 tahun ya, 1 tahun lebih aja gitu. Ya cukup panjang. Cukup panjang ya. Jadi 1 tahun itu Mmm, kan 12 bulan, mhm, 12 bulan lebih. Berarti setiap bulan itu ngapain aja itu kok sampai 1 tahun lebih baru dibilang mhm, bisa, berarti setiap bulan ngapain aja yang dilakukan tuh apa aja mhm, setiap bulannya? mhm. Nah jadi, saya karena kekurangan public speaking yang saya pelajari ini, ya saya sampai nggak cuma nyari di komunitas doang, skill public speaking, tapi sampai ke ikut kursus gitu. Jadi kursus di online ataupun offline gitu kan, gimana cara bisa kita apa, eee, ngomong di depan ya publik atau di depan kamera itu dengan yang menarik. Dari mungkin, cara penyampaian di awal, isi, sama closing-nya kan. Nah itu saya pelajarin tuh gitu, ternyata, wah ini penting banget, daging banget. Oke saya pelajarin, nah tapi dari semua hal itu kan teori semua ya, Iya. ya kan, teori semua gitu kan, nggak langsung nempel di otak dengan cepat gitu, mungkin ada beberapa orang yang bisa, tapi kalau misalkan saya itu butuh proses gitu, dan itu saya latih gitu kan, dan yang ketika kita latih juga itu nggak langsung lancar, ya kan, pasti kan ada trial and error-nya.
gitu. Nah, saya banyak trial and error-nya, saya pelajarin kayak apa, diafragma breathe atau apa, pakai perut ya, napas pakai perut, itu juga saya belajar gitu. Karena itu ternyata menurut saya yang tricky ya, yang Mhm. sulit banget ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong, itu kan ditaruh perut tuh, ya kan, apa, napas kita. Nah, biasa tuh yang di awal-awal yang masih latihan public speaking tuh sakit tuh sih. Iya. Ya, Ini bagaimana caranya begini gitu ya. Kalau heeh, biasanya kan ya gitu ya, iya, beda ya kalau heeh, pakai apa, otot perut ya iya, karena buat lebih jelas ngomong. banget pas ngomong, gitu. Oke, berarti ini salah satu rahasia juga nih, cara ngomong untuk mengeluarkan kata-kata juga belajar juga. Mmm, Makanya lama sampai 1 tahun lebih karena detail banget ya iya belajarnya detail, ya. betul. Wah. Nah, terus gini, dari pengalaman selama dari nol sampai bisa, Mmm. itu apa yang membuat bisa menghasilkan uang yang ibaratnya cukup lumayan lah. Kalau dari semua ilmu itu, ilmu apa yang mungkin bisa kita bedah nih, yang paling bermanfaat untuk ngasilin uang yang angkanya lumayan, ilmu yang mana? Kalau menurut saya ilmu sales ya atau jualan ya, ya Oke. itu paling penting sih. Jadi ya belum tentu orang yang public speaking juga jago jualan gitu kan, dan sebaliknya juga sebetulnya. Tapi yang untuk kita menghasilkan duit, ya tentu jualan yang paling penting gitu kan, mau secara offline ataupun online. Ya Oke. alhamdulillah dari apa, karena ada dukungan dari public speaking yang saya latih terus ya, jadi untuk masalah, jualan gitu kan, kita ketemu orang atau video call atau lewat kayak chatting online ya kan, itu jauh lebih gampang jadinya gitu. Mhm. Jadi, teman-teman bersyukur banget ya kalau misalkan, sekarang punya kondisi yang, udah ada skill public speaking-nya gitu, Oke, berarti ilmu public speaking itu untuk, ibaratnya dasarnya ya. ya dasarnya. Tapi ilmu sales ini ujungnya, di mana dari ilmu Mhm, sales ini bisa ngasilin duit banyak. mhm, Nah, betul. bisa kasih contoh nggak salah satu ilmu sales atau penjualan yang paling, apa ya, keinget dulu pas Mmm, kejadian apa kalau pas kan kasusnya Mas Firdan ini? oke, yang paling sering saya ingat itu adalah pertama dari penawaran yang menarik sampai ke cara closing-nya gitu. Karena Oke. kan penawaran menarik orang langsung ketancep gitu kan, Mhm. "Oh ini promosinya," gitu. Mhm. Terus, closing-nya nih kadang-kadang, Mhm. mungkin di awal ya sebagai seller gitu kan, kadang agak agak kurang berani, "Pak ini harganya 500.000 gitu kan. Kan buat kita, wah gede banget ya, tapi Mhm. kok kita nggak apa, agak nggak enakan juga sebetulnya pas ngasih harga ke orang lain dengan harga gede, kayaknya pasti bakal ditolak deh, gitu. Itu waktu itu ada perasaan kayak gitu kan, tapi karena dilatih terus gitu kan, rasa nggak enakan itu ya kan, terus, cara closing-nya juga kayak hukum keterbatasan juga gitu kan. Pokoknya, "Harus beli sekarang Pak," gitu, "jangan sampai kelewatan hari ini, nanti Mmm. stoknya habis," gitu. Nah kayak gitu alhamdulillah gitu kan banyak orderan karena ilmu closing yang saya ingat itu. Oke, itu dari mana itu belajarnya? Atau dari buku apa atau dari sosok mana kamu belajarnya? Itu pertama kali itu dari buku ya, dari buku, Marketing Revolution ya, karyanya Pak Tum Desemaringin, ya itu bagus banget sih. Mhm. E-book maupun yang apa, yang buku cetakannya itu bagus, saya pelajarin dari situ juga. Terus juga, saya juga, banyak belajar juga dari YouTube, ya kan, banyak juga belajar dari, eee Reels Instagram, gimana cara orang-orang di luar negeri bahkan gitu kan, gimana cara, closing orangnya, gitu. Mhm. Wah banyak banget sih ilmunya. Oke, berarti kamu belajar itu dari digital juga ada ya? Mmm, Ibaratnya dari e-book ya, dari PDF atau mhm, mungkin beli buku secara fisik juga kamu beli buku juga secara iya, fisik? mhm, Terus juga ya nonton-nonton reels atau nonton-nonton Instagram atau nonton-nonton video yang isinya tentang hal kayak gitu ya? iya yang sales Untuk, gitu. apa, menunjang, closing itu tadi ya? Betul betul, Oke. Nah, terus kalau tadi kita kan sempat ngobrol ya sebelum ini kita ada beberapa hal-hal yang menarik nih, mmm, yang buat kita bahas. Tapi ya contekannya coba dibuka dulu nih contekannya ya. oke Nah, oke, ini sambil buka contekan, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa bahas nih ya. Jadi kalau misalkan yang sekarang nih, yang proses sekarang, mhm, ini yang lagi dikerjakan sekarang itu yang difokuskan sama Mas Firdan ini sekarang apa? Yang sekarang ini? mmm. Oke sekarang, proses, ini adalah, ngonten untuk mungkin promosi konten, bisnis ya, Mhm. gitu. Apa, pokoknya ya saya kan juga pengen ada namanya added value atau, eee, manfaat ke apa,
bahasanya ke masyarakat juga gitu. Tapi kan emang bukan jadi yang paling superior lah, Mhm. yang enggak kayak gitu juga ya, yang ringan-ringan aja lah, Mhm. yang bisa mungkin membuka peluang untuk mahasiswa atau anak muda yang punya Mhm. penghasilan tambahan gitu, apa di luar kuliah atau jam kerjanya. Karena kan, memang kebanyakan juga ya sebagai anak muda Mhm. itu apa, gaptek juga iya gitu kan. Anak muda Kaptek? Iya ada kuda gaptek gitu kan, Mhm. nggak semuanya anak muda tuh apa melek digital kan, Mhm. karena ya saya mah maunya gini-gini aja biasa kayak gitu, gitu Mhm. kan. Nah saya maulah gitu kan, di mana konten bisnis ini yang saya kerjakan, ya yang saya promosikan nantinya, itu dilihat oleh banyak anak muda, terus, mahasiswa atau yang gap year juga, yang nantinya tertarik dan insya Allah saya bisa mentoring-in gitu. Oh, jadi karena sudah bisa, ya ilmunya ini pengen diajarin ya. Betul. Nah itu nanti boleh saya infokan ya Instagram-nya atau sosial medianya Mas Firdan di deskripsi ya. Nah selanjutnya nih teknis proses kontennya itu gimana? Kalau boleh diceritakan atau mungkin dikasih apa, contoh lah gimana kayak Mmm. cara bikin apakah harus pakai peralatan yang canggih-canggih atau Mmm. gimana? Oke, kalau misalkan teknik proses konten, di awal tuh, HP-nya itu udah jelek banget gitu. Jadi kamera depannya itu udah pecah-pecah kan. Mhm. Nah, pas proses ngonten pun kayak ada rasa apa ya, pesimis sih, pesimis karena, "Ini konten bisa naik nggak sih?" Gitu kan. Mhm. "Ini konten bisa viral nggak sih?" Masalahnya kameranya kan ya burik banget gitu kan di awal. Tapi karena ya ada rasa penasaran juga, ada rasa pengen bisa juga, ya pertama bikin skrip yang menarik gitu. Skrip Nah, ya. jadi di skrip ini ada namanya hook sih. Ya ini saya belajar banget, sama mentor saya gimana cara bikin hook yang menarik, gimana cara bikin hook yang bisa nyantol, mata audiens gitu. Mhm. Yang mungkin, eee, ya hook-hook yang kayak simpel aja kayak misalkan cara 10 juta pertama cuma dalam 1 minggu. Nah itu cuma simpelnya gitu, itu contohnya. Tapi Mhm. sebetulnya banyak lagi gitu. Mhm. Nah setelah apa, hook-nya terus ngapain lagi? Nah habis hook-nya, terus skripnya. Nah Mmm. skripnya ini disesuaikanlah sama pembahasannya, Mhm. sama niche-nya. Mhm. Mau apakah itu, olahraga, fashion, atau enggak, traveler, itu harus sesuailah. Dari, isi sama hook-nya itu harus se-konteks. Nah yang terakhir, itu call to action-nya. Call to Jadi action. audiensnya itu nggak bingung, ini pengen ke arah mana, Mhm. audiensnya pengen diajak ke mana, apakah kalau misalkan traveler itu pengen ngajak ke tempat wisata apa, Mhm. kalau food makanan ya, Makanan. food vlogger itu harus makan apa gitu Mhm. kan, Mhm. kayak gitu. Ya berarti memang, tekniknya itu ya yang paling penting sebenarnya skrip ya. Mmm. Nah cuman skrip itu ada kebagi dari yang tadi apa namanya, hook, Mhm. nah terus isinya apa sesuai dengan kategori konten, kata kunci segala macam, Mhm. nah sama CTA ya untuk Mhm. kita jualannya sebenarnya ya. Iya Wah betul. mantap banget. Ya itu buat teman-teman itu, teknik bagus tuh nanti bisa ditiru ya teman-teman, dari Mas Mhm. Firdan nanti bisa lihat ya di contoh-contohnya di sosial medianya Mas Firdan. Nah sekarang gini, sebenarnya kan itu bisa dilakukan oleh banyak orang nih, teman-teman lain juga Betul. pasti bisa. Mhm. Nah terus gini, kendalanya apa nih buat teman-teman yang tidak mau ngonten biasanya? Dan tolong Mmm. dikasih masukan nih buat teman-teman yang masih jadi kendala untuk bikin Oke, konten. kendala buat konten ini sebetulnya ada di diri sendiri ya Diri gitu kan. Ini sendiri. bukan mengajari ya kan karena, mungkin pengalaman pengalaman aja yang menjawab. Jadi kendala buat konten ya kalau saya waktu itu adalah sebetulnya karena malu gitu, karena Mhm. malu dilihatin atau algoritmanya ke teman-teman, ke saudara-saudara dan Mmm. sepupu. Nah itu yang paling malu Oke sebetulnya. oke oke oke. Ya mungkin kalau teman-teman juga pasti ngerasain kayak gitu. Jadi lagi ngonten ya kan, terus, kok video kita kelihatan, sama sepupu diobrolin lah, Mhm. apalagi kalau misalkan ternyata videonya yang nggak senonoh misalkan. Nah Yang itu jelek ya? lebih parah lagi Mhm. gitu kan. Apalagi kalau pas, saat live Mhm. konten kan. Nah itu sebetulnya mungkin, ada kendala, ada rasa khawatir, rasa takut Malu. malu gitu kan, mungkin diomongin, Mhm nah mhm. itu paling takut sih. Mhm. Ya emang itu penyakit anak muda banget ya, kayak Mhm. malu, takut diomongin, Mhm. takut nanti kayak dijauhin gara-gara hal itu sih. Tapi kayak Mhm. saya mah bodo amat yang penting saya bisa cuan gitu ya. Oke. Nah berarti gimana cara solusinya biar bisa, ya fokus ke cuannya itu? Eee, Apa? Apa yang harus fokus dilakukan? ke cuannya, kalau saya ngelihatnya itu adalah opportunity-nya, kesempatannya gitu. Mhm. Jadi,
Di era sekarang ya kan saya, inilah apa, cari-cari info juga lewat Cari-cari info. YouTube, Mhm. Instagram kalau modal kita atau apa bahasanya, kita pengen cari cuan, ya di masa depan atau era sekarang itu Mhm. dari atensi, gitu. Oke. Atensi dari apa, penonton gitu. Karena Mhm. masuk akal aja sih sebetulnya Mhm. Kak, ketika misalkan nih tempat makan A itu viral, Mhm. itu langsung pada ke tempat makan A gitu Mhm kan. mhm. Itu sederhananya kayak gitu, yang akhirnya oh ini bagus ini sebetulnya, cuman orang ngapain malu gitu kan. Dan jujur wajah saya waktu itu jujur masih ya banyak jerawat, masih kayak bopengan gitu Mhm. kan. Ya mungkin sekarang udah terlihat mendingan, dulu tuh kelihatan banget gitu Mhm. jeleknya. Tapi yang nggak mau ya tetap ngonten aja. Ya alhamdulillah dikasih rezeki lah dari situ, dapat cuan banyak gitu. Oke. Ya karena ada cuannya itu tadi ya mau kayak Iya, gitu ya. Kalau nggak ada mhm, cuannya kan nggak mau ya kayak gitu iya ya? nggak mau kayak gitu. Oke. Nah sekarang bahas percuanan nih. Mmm, Ini kan orang banyak dilema terutama buat yang nggak punya modal. mhm, Nah ini gimana nih, yang lebih penting mana sih, modal dulu atau niat dulu? oke. Gimana nih? Wah, ini sih lumayan sih benar Iya pertanyaannya, iya. bagus. Kalau misalkan, kalau menurut saya paling ini sih niat sih, Mhm yang paling penting sih niat dulu mhm gitu kan. Karena ya kalau misalkan udah ada niat pasti, ada keinginan, modal berapapun itu pasti dihajar gitu. mhm Sedangkan kalau misalkan ya punya modal dulu gitu mhm kan, terus tapi nggak ada niatan, entar ya modalnya juga, buntung juga gitu, mhm mhm ya kan. Tapi kalau misalkan ada niatan, ya apapun dilakuin gitu kan. Ya misalkan HP-nya apa, kurang buat ngonten, ya kan, itu ya dipaksain lah. Mungkin kayaknya bagus nih angle-nya kalau misalkan pas siang hari atau pagi hari, jangan malam hari, gitu. Wah itu banyak intinya kalau ada niat tuh banyak caranya gitu, mhm mhm. pasti dimudahin lah. Mhm, Oke, berarti fokusnya dari niatnya ya? mhm, Nggak punya modal sebenarnya bisa dicari asalkan punya niat, niatnya. mhm, Nah yang terakhir nih, kita bicara, orang ini sudah punya niat nih, mhm, tapi skill-nya belum mumpuni. Terus mhm, gimana nih masalah skill issue ini gimana nih solusinya? mhm, Kalau misalkan kamu dulu kan mungkin pernah tuh di mhm, kondisi udah modal juga kendala, mhm, skill juga nggak ada. Nah mhm. terus gimana itu untuk menghadapi 2 hal itu? Skill dan, modalnya tadi? Oke, jadi kalau misalkan nih buat khusus khusus orang yang mungkin punya modalnya sedikit dulu ya, Mhm apa pandangan buat orang yang, POV orang yang punya modal sedikit. mhm Kalau misalkan, punya sedikit modal doang, yang harus dilakuin pertama itu, kalau saya pribadi itu, ya itu action dulu gitu. Jadi dari action dulu ya kan, mungkin bikin kayak 10 konten atau ya 5 konten lah. Nah, sehabis itu kan kelihatan tuh ya jeleknya. mhm Kelihatan jeleknya, habis kelihatan jeleknya, wah diperbaiki deh, apa, cara ngomongnya gitu kan. Nah, cara ngomongnya ini referensinya dari mana? Ya saya kalau misalkan modalnya cuma kuota doang, di YouTube banyak gitu, YouTube banyak, di Instagram banyak. Nah, dari situ dimanfaatin gitu kan. Nah, dari situ reiterasi lah, mhm. diulang-ulang kembali gitu. Itu untuk skill public speaking. Jualan pun sama sebetulnya gitu kan. Di YouTube pun ada, ya kan, di Instagram juga ada sebetulnya, tapi yang mau ngulik aja bisa, dapat, ilmunya gitu. Jadi semuanya itu ya kalau kalau gitu ya, kalau misalkan yang modalnya ya dari kecil gitu. Tapi kalau misalkan udah ada modal yang cukup ya kan, ya beli kursus aja gitu, beli kursus aja terus, praktekin jangan lupa praktekin karena paling penting praktek, habis itu tetap evaluasi gitu. Jadi tidak ada jalan pintas ya? Gak ada, gak ada, Misalkan punya duit gak nih, punya segalanya nih, ya nggak bisa juga ya? nggak Tetap bisa, harus berproses tetap juga, harus harus proses, praktek juga ya? harus praktek. Nah itu teman-teman, jadi memang yang dijelaskan sama Mas Firdan ini yang sudah dipraktekkan ya, Mmm, walaupun teman-teman punya modal, punya skill, tapi nggak dipraktekkan sama aja katanya kan mhm, gitu. Nah ini sebagai penutup ya, mhm, buat, inspirasi dan motivasi teman-teman, dengan permasalahan hidup yang ada ya, mhm, mungkin dari ya masalah finansial, atau mhm, masalah pertemanan, atau masalah ya perkuliahan. Nah mhm, boleh nggak dikasih motivasi sebagai penutup nih? oke. Buat penutup ya teman-teman, mungkin yang sekarang masih umur
di bawah 25 tahunan lah, masih ada kesempatan untuk, banyak, belajar ya kan, ya 20 tahunan lah, masih banyak, belajar, pengalaman yang, harus, didapetin tuh apa aja, ya pesan, saya aja, jangan, eee, jangan apa ya, jangan pernah dengerin orang yang bikin kamu mundur, sekalipun itu orang tua, gitu. Itu emang berat banget sih. Aja. Jangan pernah dengerin orang yang suruh kamu mundur atau menyerah ya, Iya, walaupun itu orang tua ya. iya Jadi betul, tetap punya pendirian ya. iya betul. Luar biasa, keren banget sebenarnya ini ya, Mmm, pesan singkat dari Mas Firdan ini. mmm, Semoga bermanfaat buat teman-teman, sampai ketemu di obrolan 30 menit selanjutnya. Terima kasih. oke.